Selamat malam umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam PA Wilayah Online GKI Samanhudi. Kita akan sama-sama membahas sebuah kisah dari kitab Yunus yang menceritakan tentang seruan pertobatan dan bagaimana kasih Allah itu kemudian dinyatakan kepada manusia. Bagaimana kita sebagai manusia kemudian juga harus melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Saya mau mengajak kita untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300, Andaikan Yesus Kau Bukan Milikku. Lagu ini lagu yang mungkin jarang dinyanyikan, saudara, tapi lagu yang sangat-sangat baik. Liriknya begitu dalam, yang menolong kita untuk melihat kalau bukan Tuhan yang berinisiatif menyelamatkan kita, maka kita tidak bisa meraih Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kita akan nyanyikan bait yang pertama sampai bait yang kelima sebagai sebuah keseluruhan lagu. Andaikan Yesus Kau bukan milikku dan tak Kau berikan darahmu bagiku.
bersatu dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami bersama berkumpul untuk sama-sama belajar dari firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami boleh memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan suara Tuhan, menerima firman Tuhan dengan baik, menyimpannya tetapi juga melakukannya, mempraktikannya di dalam keseharian. Dan biarlah pengenalan kami akan Tuhan, firman yang kami dengar, menolong kami juga untuk memiliki kualitas hidup beriman yang baik, yang dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yunus pasal 3. Kita akan baca ayat yang pertama sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Yang mendirikan di situ sebuah pondok, dan dia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi firman Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kisah Yunus ini menjadi kisah yang sangat menarik karena kita semua dibukakan dan diingatkan tentang kasih dan pengampunan Allah yang tidak hanya terbatas pada umatnya saja,
tetapi bahkan kepada seluruh umat manusia, kepada bangsa-bangsa lain. Dan dalam kisah ini, saudara, sekalipun ini menjadi kisah yang umum, tetapi belum tentu menjadi sesuatu yang mudah diterima, khususnya oleh orang-orang Kristen. Dan di sini kita diajarkan untuk melihat bahwa sebenarnya pengampunan dan kasih Allah itu mutlak menjadi hak prerogatif Allah. Mutlak menjadi haknya Allah sendiri. Jadi Allah punya hak untuk melakukan apapun kepada umatnya. Dan kita tidak bisa membatasi Allah, kita tidak bisa mengecilkan Allah dengan pemikiran kita, dengan batasan-batasan yang manusia buat sendiri di dalam kesehariannya. Kenapa, saudara? Karena manusia ini kan terikat pada ruang dan waktu tertentu. Tapi Allah kita kan Allah yang begitu besar, yang tidak bisa bahkan diikat oleh ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu, saudara, kasih dan kehendak Allah itu menjadi mutlak, menjadi apa yang kemudian Allah pandang baik di dalam kehidupan umat manusia. Kita membaca Yunus, saudara, yang dalam panggilannya merasa berat hati sekali ketika dia mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi dirinya. Kalau misalnya kita diminta untuk melakukan sesuatu, diperintahkan, saudara, untuk mengerjakan sesuatu, dan itu bukan sesuatu yang kita sukai, maka apa rasanya? Ya, mungkin hati nurani kita berbenturan dengan perintah itu. Mungkin kita juga jadi setengah hati. Mungkin kita juga jadi nggak niat. Mungkin ada yang kemudian ngerjain seenaknya aja. Mungkin ada yang ngelengos begitu aja, saudara. Mungkin ada yang bahkan mengabaikan hal itu, banyak sekali. Karena melakukan sesuatu yang bukan kita sukai, kita minati, itu rasanya akan sangat-sangat berat. Makanya, saudara, dalam hidup ini rasanya akan sangat menyenangkan kalau seseorang itu bisa bekerja sesuai dengan passionnya, gitu ya. Sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan, cita-cita, keinginannya, itu yang menjadi pekerjaan. Wah, rasanya pasti menyenangkan sekali. Sayangnya, kita nggak melulu diperhadapkan untuk melakukan sesuatu yang kita anggap menyenangkan atau kita suka. Ketika Yunus, saudara, diminta untuk memberitakan firman kepada orang-orang Niniwe, maka sebenarnya apa yang mau Tuhan sampaikan melalui pemberitaan itu? Dikatakan di ayat yang pertama, saudara, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, bangunlah, pergi, sampaikanlah seruan yang kufirmankan kepadamu. Kemudian di ayat yang berikutnya, saudara, di ayat yang keempat dikatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ya, 40 hari lagi firman Tuhan. Maka kota ini akan dihancurkan. Kota ini akan diubah. Kota ini akan ditunggang balikan. Kota ini akan disadarkan dalam tanda kutip. Ketika, saudara, berita ini kemudian Allah minta untuk Yunus sampaikan, maka inti pemberitaannya apa sih? 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Kalau saudara jadi Yunus, nangkep perintah seperti itu, nangkepnya itu berita apa, saudara? Mungkin ada yang berpikir di antara kita, yaitu berita penghukuman. Itu jangan-jangan ditunggang balikan, wah, menjadi akhir dari kota itu, saudara, dan seterusnya. Ya, itu bukanlah sesuatu yang salah, tapi tidak sepenuhnya menjadi hal yang benar. Kenapa, saudara? Karena jelas sekali semua hal yang Allah lakukan, perintah yang Ia berikan untuk kita, teguran yang Ia tunjukkan untuk saya dan Anda, semua pelajaran yang Ia berikan memiliki tujuan khusus, yaitu untuk membuat semua orang bisa berjalan dalam jalan keselamatan Tuhan. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah ganjaran, pelajaran dari Tuhan, maka tujuannya adalah membuat kita bisa melangkah dalam jalan yang benar, saudara. Oleh karena itu berita kepada Niniwe ketika dikatakan dalam 40 hari lagi maka kamu semuanya akan ditunggang balikan, kamu akan dihancurkan, itu tidak sebatas berisi tentang penghukuman saja. Itu sebenarnya juga berbicara mengenai berita atau seruan pertobatan kepada orang-orang Niniwe yang menunjukkan bahwa kasih Allah segitunya sama umatnya.
Kasih Allah begitu besar sama umatnya yang terus memberikan kesempatan bagi kita untuk berbalik dari jalan kita yang jahat. Dalam konteks perjanjian lama, saudara, kental sekali teologi kemudian yang menjelaskan bahwa ketika seseorang tidak memilih jalan Tuhan, ya, maka dia akan dikutuk. Kira-kira begitu ya. Ketika orang ikut jalan Tuhan, maka ia akan diberkati. Maka pilihlah jalan yang mau engkau pilih. Kira-kira begitu ya. Ketika kita memilih berbuat dosa, maka sudah jelas kamu akan dihukum. Ketika pilih ikut Tuhan, maka jelas kamu akan diberkati. Dalam perjanjian lama, saudara, konsep ini begitu kental. Kenapa? Karena pada zaman itu, saudara, orang kemudian harus ditunjukkan secara jelas perbedaan antara mengikut Allah dan tidak. Kenapa? Belum terlalu kenal Allah. Ya, orang-orang pada zaman dulu, saudara, masih bergumul karena apa? Mereka diperhadapkan pada ilah-ilah lain yang katanya punya kekuatan. Maka janji dan seruan Tuhan itu menjadi jelas pada konteks perjanjian lama. Dan dalam konteks, saudara, ketika Yunus berbicara kepada orang Niniwe, kalau kamu nggak bertobat, maka akan ditunggang balikan. Sebenarnya tidak hanya berita tentang penghukuman, tetapi juga berita yang memberitakan tentang seruan pertobatan yang mengajak mereka untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tetapi itu bukan berita yang kemudian menyenangkan bagi Yunus. Ya. Dan kalau kita baca di pasal 4, saudara, maka jelas ketika akhirnya Tuhan tersentuh, karena di sini kalau saudara perhatikan ya, di ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah. Ya. Mereka mengumumkan puasa dan seterusnya, baru berita itu sampai kepada raja. Artinya, saudara, ketika Yunus memberitakan tentang penghukuman dalam tanda kutip berita untuk pertobatan, maka sebenarnya orang-orang Niniwe, rakyatnya ini sendiri punya kesadaran. Ya. Kesadaran yang didasarkan pada apa, saudara? Pada takut dihukum? Bisa jadi. Tetapi bukankah mereka juga menyadari bahwa mereka bukan siapa-siapa? Bahwa mereka adalah orang yang kecil di hadapan Tuhan. Sehingga mudah bagi Tuhan untuk menunggang balikan mereka yang kecil itu. Jadi bukan hanya sekadar tentang ketakutan, tetapi juga pengakuan tentang kemahakuasaan Allah di dalam memimpin kehidupan umatnya. Ya, baru kemudian raja itu dan para pembesar menyuruh, saudara, memaklumkan dan meminta orang-orang untuk bertobat dan berpuasa dan seterusnya, berkabung dan seterusnya. Ya, maka sebenarnya kesadaran dari pemberitaan Yunus, sesuatu yang tidak ia sukai, saudara, sesuatu yang berat ini justru membuat orang-orang dari akar rumput ini, saudara, memiliki kesadaran tentang berita pertobatan tersebut. Kan kalau dipikir-pikir sebenarnya ini menjadi sesuatu yang berhasil, gitu ya. Ya, sebagai nabi, saudara, yang harusnya tugasnya membawa orang kemudian menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan sehingga orang kemudian berbalik kepada Tuhan, kan seharusnya dari tolok ukur ini sesuatu yang berhasil. Tetapi bagi Yunus ini sebuah kegagalan besar. Kenapa? Karena omongannya kagak kejadian. Ya. Karena apa yang ia ucapkan sebagai perantaraan Allah ini kemudian tidak terjadi. Karena dia tahu dari awal Allah adalah sosok yang pengasih, Allah adalah Allah yang begitu penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan menyesal akan malapetaka yang hendak didatangkannya. Ya. Jadi sejak awal ini Yunus menjadi berat untuk melakukan pemberitaan ini karena dia mengenal Allah. Dan di sini pertentangannya, saudara, ya, menarik karena dia mengaku dia mengenal Allah ini belas kasih, ya, panjang sabar, penyayang. Tapi ketika Allah kemudian tidak jadi melakukan penghukuman kepada orang Niniwe, artinya kan Allah sedang melakukan hal ini, betul ya? Tetapi justru Yunus itu mengingkari hal itu. Kenapa, saudara? Karena pengenalan kepada Tuhan tidak menjamin ia juga memiliki kecintaan yang sama kepada umat Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan tidak menjamin dia memahami
apa yang mau Tuhan kerjakan. Karena pengetahuan akan Tuhan tidak menjamin ia juga merindukan orang-orang untuk berbalik kepada Tuhan. Ini yang kemudian membuat Yunus merasa sangat berat. Oleh karena itu, saudara, pengenalan akan Tuhan itu memang pasti akan menolong setiap orang untuk bisa berproses dengan baik dengan imannya. Tetapi pengenalan akan Tuhan tidak jadi jaminan seseorang akan bisa mengerjakan panggilannya dengan baik. Selama apa, saudara? Selama yang ia pikirkan hanya keinginannya sendiri. Apa yang ia ingin lakukan dan hidupi hanya kehendaknya sendiri. Yunus menjadi orang yang kemudian gerah dengan perintah Tuhan, tidak sejahtera dengan apa yang Tuhan ingin firmankan. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang ia mau lakukan. Ia menanti-nantikan kapan Tuhan menghukum, loh kok nggak jadi, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan di LAI memberikan judul menarik, Yunus belajar menginsafi, ya, bahwa Allah juga mengasihi bangsa-bangsa yang lain. Yunus belajar untuk melihat bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sangat besar pada umatnya. Kasih yang senantiasa membuka ruang untuk pengampunan. Kasih yang di saat bersamaan juga memberikan waktu bagi setiap orang untuk belajar dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Yunus mengenal dan tahu siapa itu Tuhan, tetapi dia tidak menghayati kasih Tuhan dalam kehidupannya. Ada salah seorang karenta, ya saudara, ya, dalam statusnya mengatakan begini: bagaimana mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan membenci apa yang Tuhan cintai? Bagaimana mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, justru membenci apa yang Tuhan cintai? Tapi praktiknya, saudara, justru itu yang lebih sering kita lakukan. Ya. Kita kadang tidak siap menerima kasih Allah yang begitu besar, yang tanpa batas, sehingga kita mengkotak-kotakan. Kadang kita tidak siap mengampuni seseorang, walaupun orang itu sudah bertobat, saudara, karena bagi kita harusnya ada ganjaran. Kita kadang-kadang gak belajar dari kisah-kisah firman Tuhan, dari apa yang Allah kerjakan pada umatnya. Kita dengan mudah membenci orang, menghina orang, tidak suka pada orang, menjatuhkan seseorang. Kita dengan mudah jatuh pada dosa-dosa yang menyenangkan, saudara. Ya, kita dengan mudah membenci perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, teguran yang baik dan benar. Kita bisa dengan mudah membenci apa yang menjadi kecintaan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan pada umatnya. Dan kadang itu kita lakukan dalam keseharian. Yunus hanya menjadi salah satu contoh, saudara, yang menunjukkan kepada kita, umat Tuhan sekalipun bisa jatuh dalam hal-hal yang demikian. Oleh karena itu penting, saudara, untuk kembali melihat bagaimana pengenalan akan Tuhan ini kita bawa dan praktikkan di dalam keseharian kita. Ya, penting bagi kita untuk melihat seberapa jauh hidup kita berpadanan dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi umatnya. Semua yang Tuhan kehendaki, semua yang Tuhan ingin kita lakukan ada dalam firman Tuhan, saudara. Sekalipun kita tahu bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan jauh lebih besar dari apa yang dinyatakan kepada kita. Kita yang kecil ini memang tidak akan pernah bisa memahami seutuhnya apa yang mau Tuhan kehendaki. Tetapi ketika kita benar-benar merendahkan hati untuk mendengar apa yang jadi maunya Tuhan, apa yang jadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi kasih Tuhan, maka kita akan ditolong untuk bisa belajar, mempraktikkan itu menjadi buah-buah iman yang nyata di dalam keseharian.
Pelayanan yang Yunus kerjakan bukanlah hal yang mudah. Karena mengikut Tuhan, melakukan apa yang ia kehendaki memang sejak awal tidak menjanjikan kemudahan, saudara. Ya, oleh karena itu kalau misalnya ada pemahaman yang mengatakan, ayo kasih persembahan nanti dibalas 10 kali lipat. Kita nggak meragukan Tuhan bisa balas kok, saudara, bisa. Kurang apa sih Tuhan? Tapi hati-hati. Jangan sampai kemudian mengikut Tuhan menjadi sebuah hal yang transaksional. Saya melakukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Padahal kenyataannya, lewat Yesus sendiri, lewat apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan manusia, justru kita diberi contoh bahwa ikut Tuhan itu yang gak gampang kenyataannya. Ya, kadang bukannya untung tapi buntung. Ya, kadang kita mau menyampaikan apa yang baik tapi disalahartikan. Kadang kita mau mengerjakan kebenaran tapi justru dibenci. Kadang kita memberikan pengampunan disakiti lagi. Ya. Justru ketika kita mengerjakan hal itu dengan setia, maka kita akan ditolong untuk bisa belajar tentang apa sih sebenarnya yang mau Tuhan beritakan dalam kehidupan kita. Berita tentang penghukuman Allah, ganjaran yang Ia berikan, perintah yang Ia tujukan kepada kita, sejatinya menolong kita untuk bisa hidup dalam anugerah Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu, saudara, seperti firman Tuhan mengatakan, malaikat bahkan bersuka cita karena ada satu orang yang bertobat. Mari kita juga sama-sama memiliki kerinduan yang sama ketika kita juga menjalani keseharian kita. Mencintai apa yang menjadi kecintaan Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu contohnya banyak sekali dalam keseharian. Ya, gak usah tanya kalau manusia model begini Tuhan kasihi nggak? Kalau yang rada gitu ya, Tuhan kasihi nggak? Bagaimana perilaku kita terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap tindakan kita, biarlah itu menjadi refleksi kita tentang apa yang Allah lakukan pada umatnya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa berproses dengan baik, dan biarlah kita juga dimampukan untuk dapat melihat kasih yang jauh lebih besar, kasih Allah yang tidak berkesudahan dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan menolong kita semua. Kita akan lanjutkan di dalam diskusi di WhatsApp group. Selamat berdiskusi, selamat mengajukan pertanyaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan boleh tinggal diam di dalam kami. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami. Firman Tuhan boleh menegur kami dan menolong kami untuk memperbaiki sikap dalam keseharian kami. Kami mau menguji apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dengan terlebih dahulu memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Biarlah kepekaan kami menolong kami juga untuk tahu apa yang mau Tuhan kami lakukan di dalam keseharian. Kami akan melanjutkan diskusi kami di dalam WhatsApp group. Biarlah diskusi juga boleh berjalan dengan baik dan kami juga bisa belajar banyak hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati.